Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih yang diperbincangkan, yaitu dari Rocky Gerung ya, yang menyoroti skenario politik dinasti Jokowi jika nantinya Anies Baswedan itu memenangkan Pilpres 2024. Ini sesuai yang dilansir oleh konten Jatim. Tahun penentuan, Rocky Gerung sebut dinasti Jokowi bakal berakhir jika Anies jadi presiden. Ya, langsung saja kita baca dan kita ulas. Konten Jatim Surabaya, pengamat politik Rocky Gerung menyoroti skenario politik dinasti Jokowi beberapa waktu ke depan. Ia menilai jika bakal calon presiden Capres Anies Baswedan berhasil memenangi Pilpres 2024, maka dipastikan dinasti Jokowi akan berakhir. Hal itu terjadi karena Anies sendiri berada di sisi yang berseberangan dengan Presiden Jokowi, sehingga tak mungkin mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan tunduk pada skenario Jokowi. Anies itu ada di kuadran yang berseberangan secara diametral dengan Jokowi. Jadi kalau Anies menang ya udah disapu semua itu, ujar Rocky dikutip melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official Senin. Rocky mengatakan seandainya Anies memenangkan Pilpres, maka Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tak mungkin bisa moncer di politik. Kan kalau Anies menang, nggak mungkin Gibran atau Kaisang itu diizinkan untuk konstelasi lagi. Kalau orang bilang kok dendaman, iya tidak, karena memang politik begitu, terang Rocky. Namun jika Jokowi membuka hati dan mempersilahkan Anies untuk tampil, maka ada peluang bagi Anies untuk balas budi. Balas budi itu diwujudkan melalui pengangkatan putra-putra Jokowi di politik nasional. Karena ini akan terjadi de-Jokowisasi. Anies itu adalah counter thought dari Jokowi. Lain kalau Jokowi mengizinkan Anies secara samar-samar, maka ada peluang Anies balas budi bebernya. Tapi ini belum terjadi. Bahkan yang pertemuan Surya Paloh masih terlihat bahwa Jokowi berurusan dengan Surya Paloh lanjutnya. Hubungan antara Surya Paloh dengan Jokowi pun belum sepenuhnya terang, apalagi jika Surya Paloh menarik mundur Anies, maka sama saja dengan rakyat akan berlipat-lipat pada ketua umum Nasdem itu. Tapi Surya Paloh sudah putuskan kalau dia tarik mundur Anies dari partainya jadi nol dan dendam orang jadi berlipat-lipat, ucap Rocky. Sehingga menurut Rocky untuk mempertahankan dinasti Jokowi, maka orang nomor satu di Indonesia itu harus menitipkan Gibran ke koalisi Anies. Jadi kalau kita bayangkan supaya dinasti Jokowi itu masih berlanjut, maka dia mesti dititipkan ke dalam koalisi Anies. Jadi saya lanjutkan, Gibran jadi aja tim sukses Anies. Supaya lebih mudah kita lihat masalahnya kan pungkasnya. Sebelumnya diberitakan putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep tertarik untuk terjun dunia politik. Hal tersebut diungkap oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga kakak kandung Kaisang. Obrolan mengenai ketertarikan Kaisang terjun ke dunia politik ini mengemuka dalam santap makan siang bersama Presiden Jokowi di sebuah kafe di Solo, Jawa Tengah, Senin. Ya, sobat sekalian, itu ya dari Rocky Gerung ya terkait dinasti Jokowi yang akan berakhir jika Anies nanti jadi presiden, dan sekarang sudah menjadi ancaman ya karena diketahui seluruh partai koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS sudah mendeklarasikan Anies sebagai baca pres di Pilpres 2024 nanti. Nah, ini akan sedikit memberikan keterangan jelas dan juga tentu saja terkait politik dinasti Jokowi yang saat ini masih abu-abu ya, apakah bisa berjalan, itu akan juga menjadi ancaman karena saat ini yang menjadi antitesa Jokowi yaitu Anies Baswedan dalam konstelasi politik maupun dalam safarinya ya, Anies selalu dihadang dengan berbagai macam problem. Nah, ini akan menjadi masalah jika nanti benar-benar jadi ya memenangkan Pilpres, maka ini akan menjadi balas dendam politik. Nah, disampaikan memang hitung-hitungannya tidak begitu karena politik itu memang begitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, ini juga terkait dinasti politik yang akan dikembangkan oleh
apa namanya anak-anak Jokowi dan juga mantunya yaitu Gibran, kemudian juga apa namanya Bobi Nasution yang kemungkinan nanti 2024 itu akan maju ya lebih tinggi lagi ya. Satu hal ya, padahal apa namanya ketika maju ini ya tentu saja kita harus melihat siapa yang akan mendominasi ya di Pilpres 2024. Kita ketahui Anies dengan dukungan mayoritas partai di koalisi perubahan dan juga dukungan rakyat, dan kita ketahui ya partai politik para elitnya di pusat ya untuk P3 dan PAN ya maupun di grassroots partai lain itu justru berlainan pilihan politiknya dengan para elit di pusat. P3 misalnya ya, ada juga grassrootsnya yang juga di pusat ya tetap pada koalisi KIP, tetapi di grassroots dukungan kepada Anies itu ya tidak henti-henti, pun juga untuk PAN ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri dan kita tidak selalu ya terus-menerus mempercayakan survei, karena survei itu juga harus kita lihat apakah survei itu benar-benar independen, mengingat dana yang dipakai ataupun yang digunakan itu belum pernah dipublikasikan. Nah, terkait politik dinasti Jokowi ya, Rocky mengatakan seandainya Anies memenangkan Pilpres maka Gibran tak bisa moncer di politik ya. Nah, ini analisa ya. Jadi dengan elektabilitas Anies yang moncer ya, elektabilitas, etikabilitas ya, termasuk intelektualitas ya yang dimiliki oleh Anies itu kurang lebih akan bisa menjadi modal bagi Anies untuk memenangkan Pilpres ini dengan mudah, mengingat ya saingannya yang saat ini belum ada kejelasan ya, Ganjar ya pun juga Prabowo. Nah, Ganjar kita ketahui memang masih bergantung pada partainya yaitu PDIP. Di satu sisi PDIP masih dalam tanda kutip ngambek ya dengan tidak mau begitu saja menyerahkan posisi baca pres kepada PDIP dan lebih ya tidak ingin mengulangi kesalahan dan berharap ya Teras Soekarno itu maju. Tetapi hingga saat ini kita ketahui Puan Maharani yang satu-satunya menjadi Teras Soekarno dan tidak mungkin Megawati maju lagi sebagai Pilpres, itu elektabilitasnya dari bulan ke bulan ya tidak pernah naik. Jangankan untuk naik dari level cawapres, untuk capres saja baca pres itu juga susah gitu ya. Makanya di satu sisi ya PDIP tidak mempunyai pilihan lain untuk siapa yang satu-satunya yang bisa yang bisa menandingi Anies ya. Jadi cuma Ganjar. Nah, ini tergantung dari ketua umumnya apakah tetap pada pendiriannya untuk tetap memajukan Teras Soekarno yaitu Megawati Puan Maharani disandingkan dengan Prabowo, atau the last minute PDIP nantinya juga akan kejadiannya sama pada saat mendeklarasikan Jokowi di akhir-akhir masa pendaftaran itu, yang akhirnya mendeklarasikan Jokowi dan kondisinya pada waktu itu memang ketua umumnya yaitu Megawati kena prank dalam tanda kutip dengan survei ya, di beberapa lembaga survei itu yang menaikkan elektabilitas Jokowi ya. Dan kalau kita melihat sudah banyak ya saat ini survei-survei yang kadang kalau bisa dibilang menekan ketua umumnya yaitu Megawati untuk segera mendeklarasikan. PSI sendiri juga mendeklarasikan ya, termasuk juga para buzzer yang tentu saja akan konsisten ya untuk menghadang Anies. Dalam hal ini yang satu-satunya yang bisa menghalangi Anies yang elektabilitasnya moncer ya cuma Ganjar ataupun Prabowo gitu ya. Nah, ini akan menjadi tanda tanya. Pun juga KIP ya, KIP saat ini meskipun sudah memiliki tiket ya PT 20% ya, melebihi dari kuota ya kursinya, tetapi masih saja ya ini akan menjadi skoci kosong yang keputusannya akan ditentukan ya di the last minute. Dan inilah karena politik
politik kita yang berbiaya mahal ya, semuanya harus menunggu. Karena dengan politik biaya mahal ini, siapa yang mau membayar kalau bukan oligarki? Nah, keputusan yang kursa-kursu itu tentu saja akan akan berakibat fatal, dan tentu saja keinginan dari koalisi untuk memenangkan Pilpres itu bisa bubar. Nah, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, ini akan menjadi peringatan kepada Presiden Jokowi ya, karena satu kepentingan ketika rezimnya ingin dilanjutkan adalah bagaimana melestarikan politik dinasti yang coba dibangun di Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya. Kita ketahui Gibran sudah kelihatannya akan naik di level gubernur, kemudian Kaisang yang sudah berhasrat untuk juga maju, yang sebelumnya tidak ada hasrat sama sekali, itu kemungkinan akan dinaikkan dalam Pilwakot Solo. Nah, kemudian Gibran menantu Presiden Jokowi kemungkinan juga akan naik jadi gubernur Sumatera Utara. Apakah akan maju sendiri atau disandingkan sebagai Bacawagup mendampingi Edi. Nah, tentu saja semuanya itu bisa diakomodasi ya, kalau ya dalam hal ini Presiden Jokowi harus memberikan ya dukungan kepada calon baca pres yang mempunyai potensi menang di Pilpres 2024, yaitu Anies. Nah, saat ini kita ketahui Anies pada faktanya di lapangan sering terjadi penghadangan dengan berbagai alasan di daerah-daerah, tetapi itu juga tidak menyurutkan antusiasme dari para simpatisan dan relawan Anies. Di satu daerah ketika ada penghadangan ataupun penolakan, justru yang menghadang puluhan, yang menyambut maka ribuan ya. Jadi satu hal yang tidak bisa dihindarkan oleh Presiden Jokowi adalah kalau ingin selamat ya dan mengikuti pragmatisme partai, apalagi untuk mengakomodasi kepentingan politik dinasti, ya harus mendukung Anies Baswedan, karena masih ada tanggungan yaitu Gibran ya, kemudian Bobi, termasuk juga orang baru yaitu Kaisang Pangarep yang juga kelihatannya akan dimajukan di Pilwakot Solo. Nah, ini juga tergantung juga pada PDIP apakah mau memajukan ya, mengingat saat ini apa yang sudah dicapai oleh Kaisang misalnya ya untuk solusi terhadap Solo ataupun prestasi apa yang sudah dia capai, pun juga untuk Gibran yang ingin dimajukan ya, kalau benar diusung oleh PDIP juga, apakah sudah memiliki prestasi ya moncer untuk memajukan Solo ya, apakah ini karena popularitas bapaknya saja yaitu Presiden Jokowi ya. Jadi kita juga mempertanyakan dengan politik saat ini yang kadang memilih seseorang itu lebih pada kecenderungan popularitas daripada melihat kinerja yang sudah dilakukan. Nah, saat ini kalau kita melihat dengan posisi Gibran yang baru 2 tahun ya, ataupun akan menyelesaikan 1 periode belum ya, itu belum terlihat prestasi yang moncer untuk memajukan Solo ya, misalnya untuk menaikkan angka tentang status Gini ya, indeks Gini ya, kemudian mengatasi pengangguran, kemiskinan ya, dan lain sebagainya. Dan masalah Jawa Tengah ya, kalaupun jadi dimajukan di Gubernur Jawa Tengah ya untuk Gibran, maka juga akan menghadapi masalah yang besar ya. Ganjar itu yang sudah 2 periode hingga saat ini justru tidak bisa memberikan perubahan yang signifikan. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah itu naik ya, kemudian yang terakhir itu banjir di Semarang yang itu sudah diperingatkan oleh ketua umumnya yaitu Megawati Soekarno Putri, itu juga bisa belum terselesaikan. Nah, memang masih banyak kepentingan Presiden Jokowi kalau ingin diakomodasi ya, termasuk juga bagaimana ya melego proyek-proyek strategis seperti IKN, proyek kereta cepat ya, kalau ingin benar-benar ingin tetap dilanjutkan
ya harus bergabung dengan koalisi Anies, atau setidaknya mempersilahkan Anies untuk berkontestasi tanpa ada penghadangan. Karena kita ketahui ya, ketika makin dihadang ya, dukungan kepada Anies itu justru tambah naik lagi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.